Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang contoh soal tes pengetahuan umum dan kebangsaan pada seleksi PCPMBI Part 1. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Karena nanti akan ada pembahasan soal tes berikutnya yang berkaitan seleksi PCPMBI maupun seleksi masuk kerja lainnya. Ya, langsung saja kita bahas soal tes pengetahuan umum dan kebangsaan. Soal nomor 1. Bank Indonesia didirikan pada tanggal. Apakah A 1 Juni 1953, B 1 Juli 1953, C 1 Juni 1954, atau D 1 Juli 1954? Kita lihat bahwa pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WED tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Maka Bank Indonesia didirikan pada tanggal B 1 Juli 1953. Soal nomor 2, menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju merupakan A. Misi Bank Indonesia, B. Visi Bank Indonesia, C. Pilar utama Bank Indonesia, atau D. Tujuan Bank Indonesia. Nah, pencapaian visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Maka pernyataan dari soal nomor 2 itu merupakan B. Visi Bank Indonesia. Soal nomor 3, perhatikan cuplikan wacana berikut ini. Bank Indonesia masih memproses perizinan akuisisi perusahaan layanan transportasi daring Gojek terhadap 2 perusahaan teknologi finansial, yakni Kartuku dan Midtrans. Proses perizinan tersebut meliputi Kartuku dan Midtrans untuk menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP, serta proses akuisisi Gojek terhadap 2 perusahaan tersebut. Dari wacana tersebut tampak peran BI dalam hal apakah A. regulator, B. perizinan, C. pengawasan, atau D. operator. Nah, kita lihat bahwa dari wacana tersebut tampak peran BI dalam hal perizinan. Karena di sini ada kata kunci perizinan pada kalimat pertama, yaitu Bank Indonesia masih memproses perizinan akuisisi perusahaan layanan transportasi daring Gojek. Jadi ada kata perizinan. Maka jawabannya adalah B. perizinan. Soal nomor 4, perhatikan cuplikan wacana berikut ini. Meski terpisah dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pihak Bank Indonesia masih bertindak mengawasi pembayaran uang elektronik atau e-money. Performa dari sistem pembayaran akan dipantau, salah satunya dalam proses isi ulang atau top up. Dari wacana tersebut tampak peran BI dalam hal apakah A. regulator, B. perizinan, C. pengawasan, atau D. operator. Nah, kita lihat bahwa di sana terdapat kata-kata mengawasi, yaitu pihak Bank Indonesia masih bertindak mengawasi pembayaran uang elektronik atau e-money. Maka peran BI dalam hal ini adalah hal pengawasan. Sehingga jawabannya adalah C. pengawasan. Soal nomor 5, salah satu cara melihat keaslian uang dengan cara diterawang adalah apakah A. warna uang terlihat terang dan jelas, B. terdapat benang pengaman yang ditanam pada kertas uang, C. pada uang pecahan 100.000, 50.000, 20.000, dan 10.000 terdapat cetak pelangi atau rainbow printing, atau D. pada setiap uang terdapat tanda air atau watermark. Nah, cara melihat keaslian uang dengan cara diterawang, yang pertama itu pada setiap uang terdapat tanda air atau watermark. Kemudian yang kedua, pada setiap uang kertas terdapat gambar saling isi atau recto verso.
yaitu logo BI yang akan terlihat secara utuh. Maka di sini jawabannya adalah D. Pada setiap uang terdapat tanda air atau watermark. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan 3 pilar utama Bank Indonesia, yaitu A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mewujudkan bank sentral berbasis digital. Atau D. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk mencapai tujuan dan tugas Bank Indonesia, maka didukung oleh 3 pilar utama Bank Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Maka yang bukan pilar utama Bank Indonesia yaitu C, mewujudkan bank sentral berbasis digital. Soal nomor 7, perhatikan gambar uang berikut ini. Nah, ini merupakan gambar mata uang pecahan 20.000. Gambar yang diberi tanda panah menunjukkan A. Gambar kasat mata. B. Gambar saling isi. C. Kode tunanetra. D. Nilai nominal. Nah, kita lihat bahwa gambar yang diberi tanda panah itu merupakan kode tunanetra. Maka jawabannya adalah C. Kode tunanetra. Soal nomor 8. Perhatikan gambar uang berikut ini. Ini merupakan gambar mata uang pecahan 50.000. Gambar yang diberi tanda panah menunjukkan apakah A. Gambar kasat mata, B. Gambar saling isi, C. Kode tunanetra, atau D. Nilai nominal. Nah, gambar yang diberi tanda panah itu menunjukkan tanda saling isi. Maka jawabannya adalah B. Gambar saling isi. Soal nomor 9. Uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat disebut sebagai apakah A. Uang giral, B. Uang kuasi, C. Uang domestik, atau D. Uang kartal. Di sini definisi dari uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Maka jawabannya adalah D. Uang kartal. Soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, kecuali apakah A. Jumlah penduduk, B. Pendapatan masyarakat, C. Permintaan dan penawaran, atau D. Tingkat suku bunga. Nah, kita lihat bahwa yang bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar yaitu jumlah penduduk. Jadi semakin bertambah atau semakin berkurang jumlah penduduk suatu wilayah, maka itu tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Maka jawabannya adalah A. Jumlah penduduk. Soal nomor 11. Bank sentral memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi. Artinya, A. Kekuasaan bank untuk menuntaskan segala permasalahan dengan nasabah ada di Bank Indonesia. B. Bank sentral memiliki tugas mengedarkan uang kartal kepada masyarakat. C. Bank sentral menjadi pemberi pinjaman terakhir dari bank yang bermasalah. D. Bank sentral bisa memberikan keputusan untuk menentukan tingkat suku pinjaman. Nah, bank sentral memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi. Artinya, bank sentral memiliki tugas mengedarkan uang kartal kepada masyarakat. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia disebut dengan A. Inflasi, B. Deflasi, C. Surplus, atau D. Defisit. Nah, ini merupakan pengertian dari deflasi, yaitu keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Maka di sini jawabannya adalah B. Deflasi. Kemudian soal nomor 13. Dalam menyalurkan kredit, Bank Umum senantiasa mengikuti kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral.
Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga agar nilai mata uang dalam negeri terhadap luar negeri dan harga barang stabil. Berdasarkan pernyataan tersebut, peranan bank dalam penyaluran kredit adalah apakah A. meningkatkan pemberitaan pendapatan, B. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, C. meningkatkan modal dan kegairahan usaha, atau D. menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi. Nah, tugas Bank Sentral salah satunya adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengawasi bank umum. Agar usaha meningkat, maka disalurkan kredit kepada masyarakat dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga dalam hal ini, penyaluran kredit menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi. Maka di sini peranan bank adalah D, menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi. Soal nomor 14. Tidak setiap pinjaman yang diajukan kepada bank dapat diproses dengan cepat. Bahkan ada yang tidak dilayani. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank harus melihat kondisi ekonomi negara dan aturan dari Bank Sentral. Dari pernyataan tersebut, peranan bank dalam menyalurkan kredit adalah apakah A. meningkatkan gairah para pengusaha, B. meningkatkan daya guna dan peredaran uang, C. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, atau D. menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi. Nah, salah satu peranan bank dalam menyalurkan kredit adalah menjadi salah satu stabilitas ekonomi. Maka dari itu dalam setiap kredit yang disalurkan bank harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta aturan Bank Sentral. Sehingga tidak terjadi kredit macet yang bisa mengganggu kestabilan. Maka peranan bank di sini adalah D, menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi. Soal nomor 15. Apabila Bank Sentral meningkatkan rasio cadangan wajib minimum, maka A. kemampuan bank menciptakan kredit bertambah, B. dana menganggur di bank bertambah, C. cadangan devisa berkurang, atau D. suku bunga menurun. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Jika Bank Sentral meningkatkan rasio cadangan wajib minimum, kemampuan bank menciptakan kredit itu berkurang, bukan bertambah, dan uang beredar menurun. Namun hal tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap cadangan devisa dan menurunnya suku bunga. Maka dalam ini, apabila Bank Sentral meningkatkan rasio cadangan wajib minimum, maka jawabannya adalah B, dana menganggur di bank bertambah. Karena untuk A, kemampuan bank menciptakan kredit itu berkurang, bukan bertambah. Lalu untuk C, tidak ada pengaruhnya dengan cadangan devisa maupun D, suku bunga. Jadi jawabannya adalah B, dana menganggur di bank bertambah. Kemudian soal nomor 16, perhatikan wacana berikut. Sejak krisis melanda, Indonesia sudah berbenah. Setidaknya ada 4 reformasi struktural yang telah dan sedang dilakukan sehingga bisa bertahan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, pasca krisis ekonomi 1998, Indonesia menjalankan kebijakan baik fiskal maupun moneter yang mengedepankan makroprudensial. Dari wacana di atas, tugas yang diperankan Bank Indonesia adalah A. menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, B. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, C. stabilitas sistem keuangan, atau D. menerima tabungan masyarakat demi keuangan negara. Nah, dari wacana di atas, kita lihat bahwa pada kalimat terakhir, pertama pasca krisis ekonomi 1998, Indonesia menjalankan kebijakan baik fiskal maupun moneter. Maka peranan Bank Indonesia di sini adalah A. menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Soal nomor 17, perhatikan wacana berikut.
BI menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai, termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR 0% untuk QRIS dari Mei menjadi September 2020 yang disepakati bersama ASPI dan PJSP. Dari wacana di atas, tugas yang diperankan Bank Indonesia adalah A. Menetapkan dan menjaga kebijakan moneter, B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, C. Stabilitas sistem keuangan, atau D. Menerima tabungan masyarakat demi keuangan negara. Nah, dari wacana di atas, kita lihat bahwa tugas yang diperankan Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Karena di sini ada kata kunci mendorong penggunaan pembayaran non-tunai. Berarti di sini menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 18. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi real dan investasi finansial. Berikut yang termasuk investasi finansial adalah apakah A. Investasi untuk obligasi, B. Investasi kendaraan bagi perusahaan, C. Investasi untuk peralatan produksi, atau D. Investasi persediaan perusahaan. Nah, investasi pada aset finansial, aset ini merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat, tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi. Umumnya aset ini terdapat di dunia perbankan dan juga di pasar modal. Di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Beberapa contoh dari aset finansial adalah instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksadana. Maka yang termasuk investasi finansial adalah A. Investasi untuk obligasi. Soal nomor 19. Di bawah ini yang termasuk dalam pajak pemerintah pusat adalah kecuali A. Pajak penghasilan, B. Cukai, C. Pajak pertambahan nilai, atau D. Pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak pemerintah pusat adalah pajak yang diambil oleh pemerintah pusat dan termasuk dalam penerimaan APBN. Contohnya adalah pajak penghasilan, cukai, pajak pertambahan nilai, dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan pajak bumi dan bangunan termasuk dalam pajak daerah. Maka yang bukan termasuk dalam pajak pemerintahan pusat adalah D. Pajak bumi dan bangunan. Soal nomor 20. Berapa lama masa jabatan Gubernur Bank Indonesia? Apakah A 3 tahun, B 4 tahun, C 5 tahun, D 6 tahun? Nah, masa jabatan Gubernur Bank Indonesia itu diatur dalam pasal 41 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di sana masa jabatan Gubernur Bank Indonesia selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Maka lama masa jabatan Gubernur Bank Indonesia adalah C 5 tahun. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.